Proses hukum Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwati berlanjut ke babak baru. Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat mengabulkan banding Kejaksaan Tinggi setempat. Pria yang disebut sebagai predator seks itu divonis hukuman mati. Otomatis, putusan hukuman seumur hidup di tingkat pengadilan sebelumnya pun batal. Apakah vonis ini menjadi akhir perjalanan hukuman Heri Wirawan? Ataukah vonis mati ini masih akan menjadi polemik? Apalagi masih ada kesempatan bagi Heri Wirawan mengajukan kasasi menolak hukuman terberat itu. Bersama saya Vera Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Persidangan yang digelar di Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat pada 4 April kembali menjadi momok bagi Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk mantan pimpinan pondok pesantren itu. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa yang tak terima dengan keputusan di Pengadilan Negeri Bandung pada 15 Februari lalu. Hasilnya adalah hukuman mati, jadi sesuai dengan tuntutannya jaksa penuntut umum. Hukuman mati dilaksanakan itu nanti melalui proses panjang ya. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum, tetap nanti yang eksekutornya adalah jaksa, bukan pengadilan lagi gitu. Berarti masih butuh proses lagi ya Pak ya? Masih butuh proses. Cuman pada dasarnya pengadilan tinggi itu tadi berkesimpulan hukuman yang paling adil untuk terdakwa adalah hukuman mati. Dalam vonis tersebut, majelis hakim menyatakan Heri Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berulang kali pada beberapa anak. Hakim juga menyebut Heri melakukan aksi biadabnya itu disertai pemaksaan. Perkara hukum Heri Wirawan yang disebut sebagai predator seksual bergulir cukup panjang. Sebelumnya oleh jaksa penuntut umum, Heri dituntut hukuman mati dan hukuman tambahan kebiri. Tuntutan itu dinilai bisa memberi efek jera pada para pelaku tindakan kekerasan seksual, juga efek jera bagi masyarakat luas agar tak melakukan tindakan serupa. Namun Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman lebih ringan, yaitu penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup. Tak goyah dengan tuntutan hukum terberat, jaksa pun memutuskan banding atas putusan majelis hakim. Jaksa tetap menginginkan Heri Wirawan dijatuhi hukuman mati. Bahwa kami kemarin hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sudah menyatakan sikap, menyatakan banding, yaitu banding terhadap putusan Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung. Ada beberapa poin utama yang kami sampaikan dalam memori banding kami. Yang pertama, kami tetap menganggap bahwa kejahatan yang akan dilakukan sebagai kejahatan sangat serius. Sehingga kami tetap konsisten bahwa tuntutan kami adalah tuntutan pidana mati. Banding itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Selain vonis mati, amar putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung juga mengubah terkait restitusi atau ganti rugi untuk korban yang kini sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa Heri Wirawan, bukan lagi pada negara. Tentu saja,
Putusan kedua itu juga memberi nafas lega bagi para korban dan keluarga mereka. Sejak awal, mereka berharap hukuman mati terhadap Heri dikabulkan majelis hakim. Kasih kabar tentang hukuman mati, kelihatan semangat dan mereka bersyukur alhamdulillah si terdakwa ini dihukum mati ya. Dan mereka sangat senang karena sesuai dengan harapannya hukuman mati itu target, bukan target ya, harapan keluarga korban, terutama si korbannya sendiri. Nah itu kan di dalam putusan itu ada restitusi. Nah, restitusi itu kan kalau di putusan PN itu dibebankan ke negara, tetapi dengan putusan pengadilan tinggi restitusi dibebankan kepada terdakwa. Nah, artinya terdakwa kalau tidak mempunyai uang cash, ada aset-aset yang bisa dilelang oleh negara dan dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi. Lalu, bagaimana dengan Heri Wirawan? Apakah ia mau menerima vonis hukuman mati yang kembali membayanginya? Kami selaku penasehat hukumnya HW belum mendapatkan putusan resmi dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Kami akan diskusikan dulu dengan terdakwa upaya apa yang akan dilakukan. Mohon maaf sekali bahwa kami di sini tidak bisa mengira-mengira. Tetap kami harus konfirmasi terlebih dahulu dengan terdakwanya. Jadi tidak mengedepankan keinginan dari kami. Pun demikian tentu apapun langkah yang kami lakukan adalah hasil dari diskusi dengan terdakwanya sendiri. Kita menghargai proses hukum bahwa setiap institusi memiliki kewenangan, baik kehakiman, kejaksaan maupun kami selaku penasihat hukum juga memiliki kewenangan dalam mengambil langkah-langkah hukum atau upaya hukum. Hukuman mati telah kencang digaungkan untuk Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati sejak kasus yang menggemparkan masyarakat itu mencuat ke publik. Dan semakin kencang ketika Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup terhadap Heri Wirawan pada 15 Februari lalu. Kini putusan itu telah dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat setelah jaksa mengajukan banding. Pria yang disebut predator seks itu divonis hukuman mati, hukuman terberat di negeri ini. Lalu, apakah putusan ini sudah yang paling adil dan paling tepat dari berbagai sudut pandang? Pada putusan pertama di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, 15 Februari lalu, Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwati divonis hukuman seumur hidup. Vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun langsung mengajukan banding, tetap menginginkan hukuman mati untuk Heri. Juga soal pembayaran restitusi kepada korban sebesar 331 juta rupiah yang harus dibebankan pada Heri, bukan negara. Di luar peradilan, pro kontra pun mencuat antara yang menggaungkan hukuman mati demi keadilan dan seruan menolak hukuman mati karena alasan hak asasi manusia. Kini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah mengabulkan banding jaksa. Pria yang disebut sebagai predator seks itu divonis mati, hukuman terberat di negeri ini. Saya rasa ini mendapat dukungan masyarakat secara luas. Kita tidak bisa mengatakan seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung putusan ini karena masih ada pro dan kontra tentang hukuman mati. Tapi saya percaya, terlepas apapun pendirian mereka, sikap mereka terhadap hukuman mati, ketika hakim menghukum Heri Wirawan dengan hukuman mati karena korbannya begitu banyak, karena alasan-alasannya sangat kuat,
saya yakin hati semua manusia Indonesia itu tersentuh. Ya, vonis mati Heri Wirawan kembali menjadi sorotan dan tak luput dari pro dan kontra yang mengemuka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sejak awal tak sepakat penerapan hukuman mati kembali bersuara. Komnas HAM mengingatkan bahwa hak hidup warga negara juga diamanatkan dalam konstitusi di negeri ini. Telah ada satu tren ya yang bersifat global di mana hukuman mati itu diabolisi atau dihapuskan. Kalau kita melihat dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1 misalnya, di situ juga dikatakan bahwa hak untuk hidup itu adalah merupakan hak yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apapun. Karena itu dia merupakan satu hak asasi yang absolut. Sekali lagi juga kalau kita lihat kajian-kajian terkait dengan penerapan hukuman mati, tidak ditemukan korelasi antara penerapan hukuman mati dengan efek jera atau pengurangan tindak pidana. Apakah itu tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terorisme misalnya, atau narkoba dan tindak pidana yang lainnya. Senada dengan Komnas HAM, Lembaga Kajian Independen dan Advokasi ICJR menyebut vonis mati bisa menjadi langkah keliru. Berdasarkan catatan hukum di tanah air, sederet vonis mati disebut tak terbukti memberi efek jera pada berbagai kasus, termasuk kekerasan seksual. Kami mengkritisi bahwa pidana mati digunakan untuk seakan-akan menyelesaikan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Di dalam putusan disampaikan bahwa pidana mati dijatuhkan dengan harapan untuk menjatuhkan efek jera. Padahal dari beberapa studi yang sudah dilakukan begitu, hukuman mati tidak pernah terbukti menimbulkan efek jera dalam tindak pidana apapun, termasuk diantaranya kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual masih terus terjadi, bahkan semakin banyak dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pidana mati tidak pernah dan tidak akan pernah menyelesaikan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan, pemerkosa belasan santriwati. Hukuman terberat yang masih berlaku di peradilan di negara kita meski tak pernah luput dari pro dan kontra. Putusan kedua ini pun belum menjadi akhir karena masih ada kesempatan kasasi. Namun, apapun babak akhirnya, putusan untuk Heri Wirawan bisa benar-benar menjadi efek jera agar kasus serupa tak lagi ada. Dan yang tak kalah penting, bagaimana nasib para korban yang harus menjalankan masa depan hidup mereka bersama anak-anak yang dilahirkan dalam nestapa itu. Sejumlah tempat menjadi jejak kriminal yang dilakukan Heri, salah satunya boarding school atau sekolah asrama yang berada di wilayah Pasir Biru, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Tempat ini seolah menjadi saksi bisu kebejatan yang dilakukan Heri Wirawan. Bukannya mengayomi dan memberi bekal ilmu pendidikan pada anak-anak didik atau santriwatinya, pria berusia 36 tahun itu justru melakukan ruda paksa pada mereka. Keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang kembali menjerat Heri Wirawan dengan vonis hukuman mati disambut baik sejumlah pemerhati anak. Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut ini menjadi tonggak sejarah penting untuk Indonesia
dalam memberikan efek jerah hukuman maksimal sekaligus pendidikan bagi masyarakat. Ini adalah sejarah baru dalam penegakan hukum, khususnya untuk kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia ya. Vonis mati ini diakomodir sama majelis hakim. Kita menghargai setiap keputusan ya majelis hakim karena memang ini belum inkrah, masih ada kesempatan bagi terdakwa maupun bagi pihak korban untuk melakukan upaya hukum lainnya ya. Saat ini bisa ada kasasi dan berikutnya juga ada PK. Tapi kita tunggu ya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa ya, ada terobosan. Jelas majelis hakim mengakomodir semua dakwaan ya, tidak ada yang lepas satupun ya. Itu terus satu ada perbaikan dari keputusan sebelumnya terkait restitusi sekarang dibebankan kepada terdakwa ya, dan juga aset-aset terdakwa disita untuk dijadikan biaya hidup para korban. Para korban kini sedang berupaya mengejar paket ijazah karena sempat tertinggal. Selain itu, psikologi para korban sudah relatif membaik seiring banyaknya pendampingan. Kelangsungan anak-anak, insya Allah mereka sudah aman di dalam keluarga. Kebersamaan keluarga ini yang sangat mensupport anak-anak. Anak-anak sekarang dari bulan Januari mereka kejar paket ya, sekolah seminggu 2-3 kali. Mereka belajar untuk mendapat ijazah SD, SMP, dan SMA. Dan kemarin baru ujian untuk kejar paket A karena ada yang belum mempunyai ijazah SD-nya. Dan insya Allah ini akan selesai. Tersingkapnya kasus kekerasan seksual yang menimpa para santriwati di Bandung, Jawa Barat itu membongkar kejahatan yang dilakukan Heri. Nasib para korban, yakni anak-anak yang kala itu masih di bawah umur pun terus menjadi tanya. Bagaimana masa depan mereka setelah menjadi korban kekerasan seksual? Bagaimana pula bayi-bayi yang dilahirkan mereka dalam kondisi nestapa itu? Mereka tidak ingin diingatkan lagi dengan masalah itu dan orang-orang jangan mencari mereka, identitas mereka sudah mempunyai masa depan sendiri. Ya, itu yang kita doakan, walaupun mungkin ada jejak misalnya mereka melihat anak yang ada yang mereka asuh, tapi itulah kehidupan. Insya Allah mereka sudah lebih kuat.